Gereja tua ini, sepengetahuan saya, apa yang saya baca, itu adalah salah satu gereja yang dibangun oleh Belanda di abad 17, ya. Gereja itu karena, Belanda waktu mereka datang ke Pulau Banda itu mereka membawa selain perdagangan, lalu mereka juga membawa satu misioner berupa, agama Protestan yang ada, ya. Gereja itu dibangun awal 17, ya, di atas fondasi para pegawai-pegawai VOC. Jadi periode-periode 1621 ketika Banda sudah tidak ada orang Banda lagi, bahwa Belanda sudah menguasai Pulau Nera, sehingga pulau ini dibikin seperti pulau Eropa kecil, ya. Salah satunya mereka buat tempat ibadah untuk menghargai para jasa-jasa pahlawan VOC yang gugur dalam medan perang dan juga yang selama bertugas di Pulau Banda. Gereja itu dibangun di atas fondasi. Jadi dulunya adalah satu yang namanya kuburan Belanda, kuburan pegawai VOC yang namanya Kerkhof, ya, yang kurang lebih hampir sekitar ada di dalam gereja kurang 20 sampai 25 ini simetri atau kuburan, tapi juga ada di yang bagian luar. Nah, di depan gereja itu ada, tampak depan itu ada tulisan nama dua orang misioner atau penginjil yang membangun gereja itu. Cuma disayangkan dimakan usia. Tapi bisa dilihat ada beberapa buku yang menulis tentang itu, ada nama-nama itu. Setahu saya namanya Yohanes siapa begitu, ya. Yang unik juga di gereja situ adalah gereja itu dibangun untuk menghargai mereka punya jasa terhadap VOC waktu itu, dan di dalam gereja itu juga ada kuburan masing-masing para bangsawan VOC atau juga para ofisial VOC, dan juga ada prajurit yang gugur di medan perang. Sampai juga ada juga di depan itu kalau tidak salah ada satu prajurit Inggris yang ditawan dan dia meninggal dan di makam situ. Karena dia juga sebagai misioner. Ya, itu di kurang lebih dia meninggal di akhir abad 17. Di dalam kuburan itu juga orang Belanda pada dulu itu mereka masing-masing mereka punya keluarga dan mereka punya juga ada shield weapon atau lambang-lambang keluarga. Ya. Jadi yang unik daripada gereja itu adalah gereja yang dibangun di atas fondasi atau kuburan para bangsawan atau ofisial, yang mana orang Belanda merasa terhormat dan mereka sangat senang sekali kalau mereka pergi beribadah dan menghargai tempat para jasa-jasa leluhur itu. Ya. Dikatakan juga bahwa dulu sebelumnya kedatangan orang Belanda di sini, bahwa pada umumnya mayoritas masyarakat Belanda adalah orang Islam, tapi karena misi agama yang mereka tompeng dengan misi perdagangan, sehingga mereka membaptiskan beberapa orang-orang yang ada di Banda, baik juga yang bersuku etnis Cina, ya, orang-orang lokal dan orang-orang yang datang dari luar, seperti itu. Ada juga mereka mendirikan satu gereja. Gereja itu didirikan di benteng di Pulau Ais juga. Gereja itu sebenarnya didirikan pertama sebelum gereja ini dibuat. Ya, di abad 16. Dikatakan gereja itu adalah gereja Immanuel, sudah lupa namanya apa, tapi termasuk gereja tertua di Asia Tenggara. Nanti bisa pergi lihat di Pulau Ai, dan bisa dilihat berapa nisan-nisan yang tertua di sana. Lagi ada. Itu, ya. Misi keagamaan yang namanya agama Protestan, sementara Portugis membawa Katolik, tapi Portugis tidak mendirikan gereja di Pulau Banda sendiri. Dari segi bangunan gereja yang dibangun oleh Belanda di abad awal 17 itu, dari segi bangunannya berbentuk corak kolonial, ya, dinding yang tinggi, lalu dia punya pintu jendela yang luar biasa dan siling yang tinggi juga. Lalu mengenai simbol yang kuat mengenai cross red atau red cross, ya, atau salib, ya memang itulah simbol-simbol kuat dalam mereka punya untuk agama Kristen sendiri. Kalau kata orang di Islam ada simbol-simbol Allah dan Muhammad. Ya, simbol-simbol itu yang mereka mengangkat sebagai simbol yang kuat ditaruh di dalam mereka punya tempat peribadahan, ibadah. Karena gereja itu juga bukan sebagai objek wisata sejarah,
Tapi objek wisata religi di mana bersaudara Belanda waktu itu dan juga bersaudara Nasrani juga mereka beribadah setiap minggu di situ. Jadi itu adalah salah satu simbol yang kuat saya berpikir. Ya. Mereka diposisikan seperti kayak gitu, mereka membuat bentuk bangunan sesuai dengan bentuk daripada makam itu. Ya, karena bisa dilihat bahwa sebagian makam yang hanya ada di luar pekarangan itu tidak bertulis seperti yang mereka yang ada di dalam situ ya. Ya sebetulnya. Dan lagi pula dulu memang di situ di dekat-dekat di kisaran gereja itu memang pemukiman VOC termasuk di benteng dan benteng Nasr dan benteng Belgia. Jadi benteng ini sebenarnya rumahnya atau kantor-kantor Belanda waktu dulu. Nah, tempat di mana mereka ketika orang meninggal mereka tidak menanam atau menyimpan jauh-jauh di sekitaran antara lokasi komunitas VOC itu sendiri. Sudah itu mereka bikin satu komunitas yang namanya komunitas Eropa atau kampung Eropa. Nantinya para bangsawan yang lain itu ketika gereja sudah terbentuk mereka menanam atau menyimpan orang yang meninggal itu adalah di kuburan Belanda yang sekarang kita bilang kuburan Kristen yang ada di Kampung Merdeka itu sendiri. Ya, Kampung Merdeka itu sebagai tempat di mana karena sebelah selatannya itu ada pemukiman namanya Kampung Eropa yang sekarang kita bilang Kampung Adat Ratu atau Kampung Desa atau Desa Dewi Warna, ya. Sebelah selatannya kampung itu adalah mereka mereka punya orang-orang tua yang meninggal atau keluarga yang meninggal di situ. Di situ dikatakan juga Kerkhof, ya. Dan di situ banyak periode-periode abad 18. Makam yang saya lihat banyak itu adalah makam-makam keluarga perkenir yang mereka dikasih untuk mengelola para perkebunan pala kurang lebih ada 36. Walaupun mereka punya kebun pala di Banda Besar dan Ai dan di sekitar Pulau Banda, tapi keluarga ini memilih di kota Nera karena kota ini adalah Belanda membuat satu kota Eropa kecil di kawasan Asia Tenggara di abad 18. Di situ dia membangun kota namanya Kampung Cina yang sebelah selatannya kota Nera. Di tengah-tengah Belanda membangun kota Eropa dan di sebelah barat Pulau Nera adalah mereka membangun perkampungan Arab. Masing-masing kampung ini dengan identitas masing-masing seperti kayak di Kampung Cina punya ada Tapikong dan juga ada gereja Belanda atau gereja Protestan. Lalu di sebelah timurnya itu ada satu masjid tua. Jadi yang pada waktu itu walaupun Belanda tidak membangun, tapi orang Banda sendiri yang membangun masjid itu. Semasa kedatangan orang Belanda di pulau ini dan ketika itu gereja dibangun, gereja itu digunakan, ya, sampai kemerdekaan Indonesia. Waktu itu juga walaupun orang Belanda sebagian yang sudah pergi dan meninggalkan pulau ini, mereka pergi ke Jawa dan tempat beberapa pulau yang ada di Indonesia. Tapi ada juga orang-orang Banda yang notabene mereka beragama Kristen dan juga ada para pegawai-pegawai negeri yang ada di Maluku yang ditugaskan di sini sebagai guru atau PNS yang lain dan mereka gunakan sebagai tempat ibadah. Di samping tempat ibadah untuk mereka beribadah setiap hari Minggu, juga tempat untuk kegiatan perkawinan. Ya, perkawinan. Cuma sayang kita punya masalah besar ketika ada 1991. Banda juga punya masalah tentang kerusuhan yang ada di Ambon dan Pulau Banda juga terkena dampak. Sehingga Kota Nera sendiri punya dampak besar karena ada di pemukiman di pusat kota Nera yang namanya Kampung Ratu. Itu pemukiman hampir banyak itu komunitas bersaudara Nasrani. Dan disitulah banyak rumah-rumah tua yang pihak provokator membakar, termasuk juga gereja tua ini dibakar. Tapi sesudah itu di 2005, aku tidak salah, itu gereja itu direnovasi ulang. Saya mau bilang bahwa sebelum 1991, ini kota Nera sebagai kota Eropa kecil dan sebagai kota tertua, kota tua. Karena banyak peninggalan sejarah oleh Belanda, baik rumah-rumah tua, kantor-kantor dan juga termasuk gereja dan benteng yang ada. Ada berapa rumah tua dan tempat ibadah gereja juga maksudnya itu punya dampak imbas
mereka merusak karena pada waktu itu mereka datang ada yang juga sebagai provokator. Ya, kita sayangkan pada waktu itu identitas kita Pulau Banda sendiri adalah salah satu situs sejarah yang kuat seperti gereja tua, ya. Karena gereja di gereja situ sebagai lambang simbol kolonial yang ada di Pulau Banda. Ketika Belanda dia datang di sini, dia mencaplok Pulau Nera dan membuat benteng, tapi dia bikin simbol kuat yang lain dengan membawa misi agama Protestan sendiri. Ya, nah, gereja itu juga dibuat bukan saja bahan-bahannya datang dari Banda Nera, itu mungkin bentuk-bentuk bangunannya batu koral dibangun, tapi fondasinya dia punya kuburan di atas kuburan batu-batu itu dibawa dari Belanda sebagai pemberat dan mereka membangun gereja di sini. Dan ada juga satu simbol yang kuat adalah itu di atas lonceng ada lambang uh, uh, ayam, ayam. Dan itu juga simbol kekuatan daripada orang Kristen sendiri.